Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Maulana, apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Sistem pendistribusian obat sendiri terbagi menjadi 5, antara lain 1. Sistem persediaan lengkap di ruangan atau dikenal dengan istilah floor stock. 2. Sistem pendistribusian dosis unit atau yang dikenal dengan istilah unit dose dispensing. 3. Sistem pendistribusian dosis untuk pemakaian 1 hari atau yang dikenal dengan one daily dose. 4. Sistem distribusi peresepan perorangan. Dan yang kelima yaitu sistem distribusi kombinasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bahwa rumah sakit dituntut untuk menetapkan sistem pendistribusian obat yang efektif untuk pasien rawat inap. Selain itu, di dalam instrumen standar nasional akreditasi rumah sakit, bahwa rumah sakit dituntut untuk melakukan penyiapan atau dispensing kepada pasien dalam bentuk yang siap digunakan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai tahapan-tahapan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sistem pendistribusian obat dengan metode unit dose dispensing atau UDD pada pasien rawat inap VVIP dan VIP di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Kegiatan pertama. Pada tahap ini, kegiatan diawali dengan dokter menginput elektronik resep untuk mengorder obat, alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai melalui aplikasi Eukaliptus. Sebagaimana diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja telah menerapkan peresepan secara elektronik. Akan tetapi, untuk obat-obat yang mengandung narkotika, obat yang mengandung psikotropika, tetap melampirkan resep basah yang dituliskan oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP maupun dokter ruangan. Hal ini tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan kedua. Pada kegiatan ini, resep yang sudah diinput melalui Eukaliptus oleh dokter penanggung jawab pasien atau maupun dokter ruangan, resep diterima oleh petugas farmasi rawat inap. Kegiatan ketiga. Pada tahap ini, apoteker melakukan telaah resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien atau penderita. Ada 3 elemen persyaratan dalam melakukan telaah resep atau yang dikenal juga dengan istilah pengkajian resep. Antara lain, 1. Pemeriksaan persyaratan administrasi. Pada kegiatan ini yaitu melakukan pemeriksaan antara lain yaitu kelengkapan dokter, surat izin praktek dokter, nama dan alamat rumah sakit, kemudian tanda R atau RSIP pada bagian penulisan resep. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan farmasetis. Pada kegiatan ini yaitu untuk memastikan dosis ataupun cara pemberian obat. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu persyaratan klinis. Pada tahapan kegiatan ini yaitu mengidentifikasi ada atau tidaknya riwayat alergi pada pasien, kemudian efek samping obat, interaksi obat, serta kejadian efek lainnya yang tidak diharapkan. Kegiatan keempat. Pada kegiatan ini, petugas farmasi menyiapkan obat dalam bentuk siap pakai sesuai kebutuhan pasien, yaitu dengan menerapkan sistem unit dose dispensing atau UDD.
Kegiatan kelima. Pada kegiatan ini, obat yang sudah disiapkan oleh petugas farmasi diberikan label atau etiket unit dose dispensing atau UDD yang akan digunakan untuk penyiapan dan pengemasan obat. Pada label atau etiket UDD ini mengandung informasi antara lain 1. Tanggal peresepan, 2. Nomor rekapedik pasien, 3. Nama pasien, 4. Tanggal lahir pasien, 5. Nama obat, 6. Waktu pemberian obat, 7. Aturan pemakaian obat, dan yang ke-8 expired date dari obat. Berikut merupakan perbedaan pelabelan atau etiket obat antara One Daily Dose atau ODD dengan Unit Dose Dispensing atau UDD. Pada label atau etiket secara One Daily Dose atau ODD, obat disiapkan dan dikemas dalam wadah pembungkus obat sesuai aturan obat pasien yang telah diresepkan oleh dokter. Pada akhirnya, pasien sendirilah yang mengatur dan sebagai pemberi keputusan dalam minum obat. Fungsi dari petugas farmasi, perawat, dokter hanya sebatas mengontrol obat pasien apakah obat diminum atau tidak oleh pasien, yaitu pada saat visit ke ruangan pasien. Berbeda dengan label atau etiket pada sistem unit dose dispensing atau UDD, obat disiapkan dan dikemas dalam bentuk siap pakai per waktu minum obat pasien. Berkaca pada pasien obat Nyonya Rumini mendapatkan obat KSR 600 mg 3 kali sehari tiap 1 tablet, maka obat hanya akan diberikan per waktu minum obat pasien, yaitu pasien akan mendapatkan obat pada tiap pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pada sistem unit dose dispensing ini, petugas farmasi, perawat, maupun dokter sebagai pengendali dan pengawas minum obat pasien. Tentunya akan berdampak kepada 1. Kepatuhan pasien dalam minum obat, 2. Mencegah terjadinya penumpukan obat di ruang perawatan pasien, dan tentunya yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan pengobatan. Kegiatan ke-6. Pada tahap ini, obat yang sudah disiapkan oleh petugas farmasi dan obat yang sudah diberi label atau etiket UDD dilakukan pengecekan kembali oleh apoteker. Obat yang telah disiapkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan 7 benar. 7 benar tersebut diantaranya adalah 1. Benar pasien, 2. Benar obat, 3. Benar dosis, 4. Benar waktu pemberian, 5. Benar cara pemberian obat, 6. Benar informasi obat, dan yang ke-7 benar dokumentasi. Kegiatan ke-7. Pada kegiatan ini, obat yang sudah dicek kembali oleh apoteker dilakukan serah terima obat dengan perawat ruang rawat inap VVIP dan VIP.